I see you rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and Pak Ustadz, dari hadirnya kedai kopi Litera ini, bagaimana sih pandangan Pak Ustadz sebagai orang yang memang pecinta kopi dan pecinta buku, bagaimana ketika buku dan kopi itu disatukan dalam kedai kopi seperti ini? Oke, silakan Pak Ustadz. Iya, dan baik, terima kasih, dan tentu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati larut malam di kedai Litera, dan sekaligus apa yang Adinda tadi ajukan mungkin sebagai pertanyaan, saya sekaligus akan eksplanasikan seiring apa yang tertera di belakang kita, bahwa Andi Satria ditugasi berbicara kopiholik dan bukuholik. Dan membaca antara kau, aku, buku, dan kopi, saya teringat lagu dari One Fals, antara aku, kau, dan bekas pacarmu. Yang pertama, kita memuji Allah yang telah menciptakan kopi dengan ragam varietasnya. Dan di dalam kopi terkandung kafein yang menyebabkan kita tahan melintasi zaman dan tangguh melewati waktu. Itu kekuatan kopi. Dan kita bersyukur karena kedai Litera, kedai kopi Litera telah muncul di Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale. Walaupun kedai Litera ini telah muncul di Inggris pada tahun 1860. Berarti masyarakat Inggris sudah mengalami peningkatan kecerdasan itu pada saat kita terjajah. Sebenarnya bukan kesalahan kita masyarakat Indonesia, tetapi kesalahan penjajah yang telah mengerangkeng kita sehingga kita tidak mencipta warkop atau kedai kopi Litera seperti ini di ratusan tahun lalu. Kita bisa bayangkan dan bandingkan betapa cerdasnya masyarakat Inggris yang sudah sangat cakap teknologi pada tahun 1800-an, sedangkan di Kabupaten Bulukumba, Bung Ivan dan keluarga baru menghadirkan kedai kopi Litera pada tahun 2020 Masehi ini, tepat di era milenial. Kita berterima kasih kepada Bung Ivan dan keluarga besar beliau karena mengajak kita untuk melangkahi zaman dan melampaui waktu dengan melangkah lebih cepat dan berlari jauh lebih kencang. Saya kira kedai kopi Litera ini mengajak kita untuk bukan hanya mencicipi varian-varian rasa kopi, tapi untuk membuat kita tahan begadang, karena yang menggunakan waktu berdurasi panjang di tiap malam itu akan menjadi pribadi yang sangat berkualitas. Siapapun yang tahan begadang pasti akan muncul sebagai pemegang kekuasaan dan sebagai ketua organisasi atau sebagai ketua parpol atau sebagai penguasa dan pengusaha sukses. Tidak ada yang sukses tanpa kopi dan tanpa begadang. Orang Islam dianjurkan bertahajud, itu proses begadang yang sangat cerdas. Dan dengan menyeruput kopi kita akan menikmati malam dan kita akan menggunakan tuturan-tuturan yang indah dan menghindari kosakata yang menakutkan. Bisa kita bayangkan pilkades dan pilkada ini tanpa kopi. Jika kopi tak disodorkan untuk para panitia di pilkades dan pilkada, percayalah peti akan hilang. Dan nama-nama calon akan terhapus. Berarti kita memang harus menjadi kopiholik. Tidak ada pilihan lain. Radio Cempaka Asri 102,5 FM bersama Bung Yudi dan Bung Ripal yang malam ini hadir dalam komposisi lengkap, menugaskan saya di jam siaran di jelang larut malam sampai larut malam, pukul 22 hingga pukul 24. Kopi menjadi bahan bakar utama untuk melaksanakan tugas itu. Tidak mungkin saya menuturkan kata-kata indah dan mengingatkan kita nostalgia silam yang tak kalah indah jika tanpa kopi yang mengawali jam penyiaran. Dan satu waktu Bung Yudi akan menugaskan saya berstudio mini di sini di kedai kopi Litera, karena hal lain yang menyebabkan kita tertinggal oleh zaman adalah kita tidak memiliki buku yang cukup. Kita hanya bangga memiliki aset yang luas. Rumah di berbagai tempat, sawah berhektar-hektar, kita bangga memiliki itu dan kita tidak bangga memiliki buku-buku. Saya teringat di Kelurahan Palampang yang merupakan kampung halaman saya ini,
Saya disodori buku oleh almarhum kakek saya yang merupakan alumni Pondok Pesantren Salemo. Beliau Puang Arfa, Haji Safa. Beliau mendedikasikan bukunya Kitab Kuning itu 87 kitab. Dan saya harus kuasai kitab itu. Tidak boleh tidak. Karena sebagai mubalik tentu tantangannya jauh lebih tinggi dibanding non-mubalik. Walaupun di kalangan mubalik sendiri ada semacam kompetisi kompetensi. Dan saya tidak menutup mata, kepala dan hati untuk membaca buku lainnya. Bahkan buku-buku karya para komunis sekalipun saya lumat habis. Karena tidak mungkin saya mengetahui titik kelemahan dari Marxisme jika saya tidak khatam buku-buku mereka. Adalah hal yang merupakan ketinggalan besar jika saya hanya jago menafsirkan Quran dan mampu menerjemahkan hadis-hadis, tetapi saya tidak cakap memaknai tulisan-tulisan dari Tao Xing Ye dan penulis lainnya dari benua yang berbeda. Itulah sebabnya kopi dan buku ibarat saudara kembar, serupa dan sungguh tak sama. Serupa dalam hal peningkatan kualitas diri, tapi tak sama dalam bentuk atau dimensi. Jika kita menjadi pribadi yang mencintai buku, maka akan muncul saat kita menjadikan buku itu sebagai teman karib, bahkan jauh lebih mesra perlakuan kita ke buku daripada kekasih sendiri. Buku-buku yang saya miliki sejak saya baru tamat SD adalah buku-buku yang terawat rapi sampai hari ini. Saya tidak berlaku kikir kepada saudara-saudari yang mau meminjamnya. Saya hanya berkata, maafkan saya, buku ini boleh disentuh tapi tak boleh dibawa pergi. Karena kekayaan saya ada di buku ini. Kekayaan diri, di mana di buku-buku itulah saya mencoba menafsirkan ragam pemikiran dan mencoba menguasai banyak istilah asing tanpa mengikuti diklat atau kursus. Saat ini saya mengajar bahasa Inggris dan mengajar bahasa Arab itu tidak pernah melalui proses kursus. Semua itu otodidak dan semua itu hasil galian dari buku-buku. Bahkan di usia saya kelas 1 sanawiyah di Pondok Pesantren Babul Khair, saya mencoba melampaui rekan seangkatan dengan membaca begitu banyak buku yang menurut banyak kalangan belum boleh dibaca oleh anak seumuran saya kala itu. Tapi saya berpikir, kenapa buku itu dicetak dalam jutaan eksemplar jika tidak diperkenankan dibaca oleh lintas kalangan termasuk saya. Saya pun mencoba terus membacanya. Dan ada hal yang merupakan kekurangan bagi kalangan yang seangkatan saya saat itu adalah saya kehilangan masa remaja yang manis. Karena saya lebih mengalokasikan waktu untuk membaca begitu banyak buku yang saya temui dengan melupakan saat-saat manis merajut cinta dengan seseorang. Saya kehilangan saat-saat indah. Bahkan rekan seangkatan saya banyak yang menjadi olahragawan tulen, di mana saya tidak aktif di banyak lapangan. Karena saya memilih buku sebagai lapangan. Buku adalah simulasi dan buku adalah hal lainnya dalam membentuk kehidupan. Saudara-saudari yang terhormat, sahabat hati dan sahabat dunia maya yang berbahagia, if you want to make your word on your hand, please read books. Jika ingin menguasai dunia, bacalah buku. Buku adalah jendela dunia. Sekarang era milenial, buku menjadi buku digital. Dan kedai kopi litera ini mengajak kita untuk membaca buku konvensional sekaligus buku digital. Bahwa kita tidak boleh membantah digitalisasi karena buku-buku seperti ini akan didigitalisasikan oleh dunia. Maka kita harus banyak membacanya. Satu hal lagi yang harus kita lakoni adalah jika kita berada di warkop atau di kedai kopi litera ini dengan durasi 1 jam saja, sebenarnya itu kekurangan besar. Kita harus menghabiskan waktu berjam-jam di warkop untuk menyeruput kopi dan membaca buku. Jika waktu yang kita gunakan hanya 1 jam, maka hanya akan menguntungkan pemilik warkop, tidak menguntungkan pengunjung. Tapi jika kita menggunakan durasi yang panjang, menguntungkan pemilik warkop dan meningkatkan kualitas kita. Secara kualitas, kita di Bulukumba dan Makassar itu setara. Kita hanya kalah dari segi kuantitas. Jumlah warkop di Makassar jauh lebih banyak dibanding di Bulukumba. Akan tetapi, kualitas pengunjung warkop di Bulukumba itu setara dengan kualitas pengunjung warkop Makassar. Salah satu penyebabnya adalah kita di Bulukumba sudah berani untuk mengajukan konsep di warkop. Kita siap untuk memperbincangkan hal-hal yang belum dipikirkan oleh pemerintah di warkop. Dan itu kehebatan.
Kopi menyebabkan kita terjaga dan menyebabkan tubuh kita sehat. Banyak yang bilang, tanpa nutrisi kita akan rapuh. Menurut saya, kelebihan nutrisi akan menyebabkan kita rapuh. Karena jika kita membawa diri ke pembacaan-pembacaan buku, akan menyebabkan otak kita berfungsi maksimal. Karena dengan membaca satu buku dengan buku yang lain, membandingkan satu judul dengan judul lainnya, akan menyambungkan banyak titik-titik memori di otak kita. Jika kita hanya berkutat pada satu buku dan satu varian bacaan, maka otak kita akan terkunci di sisi itu saja. Namun jika kita membaca banyak judul dengan banyak pola pemikiran dari lintas pengarang, maka memori kita akan terhubung satu sama lain. Saya bisa contohkan untuk sahabat hati dan sahabat dunia maya yang tetap menyaksikan acara ini malam ini di Kedai Kopi Litera dengan pemilik Bung Ivan beserta keluarga. Saya bisa menyebutkan beberapa cabang yang sangat berbeda atau sangat jauh panggang dari api satu sama lain dalam durasi yang sangat singkat. Seumpama, saya bisa menyebutkan bahwa politisi ulung di negeri kita, seperti yang telah disebutkan tadi oleh salah seorang, juga dengan menyebutkan beberapa nama tenar di lintas cabang. Seumpama, saya bawa saudara-saudari untuk menyebutkan petarung UFC dari Irlandia, Conor McGregor, yang ditaklukkan oleh Habib Nurmagomedov. Kemudian saya menyebutkan lagi pertarungan terakhir antara Novak Djokovic kontra Dominic Thiem, di mana Novak meraih gelar juara Australia Open. Lalu pebulu tangkis nomor 1 dunia Kento Momota asal Jepang absen mengikuti 5 turnamen karena cedera akibat kecelakaan lalu lintas. Dan dunia basket berduka karena kepergian Kobe Bryant. Kemudian Bunga Citra Lestari menangis karena kehilangan Ashraf Sinclair. Dan semua itu bisa disebutkan bukan melalui mimpi dan bukan melalui bisik-bisik tetangga. Harus melalui proses pembacaan. Ada satu kekurangan besar kita sebagai masyarakat milenial akhir-akhir ini adalah kita enggan membaca buku-buku tua dengan ejaan jadul. Ejaan dulu yang menjadi jang. Kita enggan membaca itu. Padahal salah satu kelebihan penulis zaman dulu adalah mereka menumpahkan pemikiran dengan tanpa intervensi penguasa. Sedangkan sekarang kita banyak membaca buku dengan adanya pengaruh penguasa atau pengaruh kepentingan tertentu, bukan murni pemikiran dari batin.